Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeri Pulungan dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 34. Di sini saya akan menerangkan tentang gelombang mekanik. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian gelombang mekanik, yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah gelombang mekanik, ketiga, jenis-jenis gelombang mekanik, keempat, sifat-sifat gelombang mekanik, yang terakhir, rumus gelombang mekanik. Yang pertama, pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu suatu gelombang dalam perampatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi buat keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik gelombang mekanik. Di antaranya yaitu sebagai berikut ini. 1. Gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang. Yang maksudnya adalah panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan juga gelombang terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Yang kedua, periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan buat bisa menempuh satu gelombang. 3. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik. 4. Gelombang mekanik memerlukan alat atau juga perantara untuk bisa berpindah. Nomor 5. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detik. Kita masuk materi yang ketiga, jenis-jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah rambat dan juga arah getar, gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Gelombang transversal, kedua gelombang longitudinal. Pertama, kita akan mempelajari tentang gelombang transversal. Gelombang ini merupakan gelombang yang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang. Bisa dilihat di gambar. Kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang mempunyai arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kita masuk materi yang keempat, yaitu sifat-sifat gelombang mekanik. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, dapat dipadukan atau interferensi. Dua buah atau lebih gelombang mekanik dapat dipadukan atau mengalami interferensi karena hal ini dapat terjadi jika suatu gelombang melewati dua celah sempit. Ada dua jenis interferensi, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Interferensi destruktif bersifat saling melemahkan, sedangkan interferensi konstruktif bersifat saling menguatkan. Yang kedua, dapat dipantulkan atau refleksi. Gelombang mekanik dapat dipantulkan jika gelombang mengenai medium penghalang tertentu yang bersifat rigid atau keras. Jika bahan penghalang bersifat lunak, maka akan diserap. Bahan lunak tersebut dapat berupa kain atau busa. Yang ketiga, dapat dibelokkan atau disebarkan atau difraksi. Gelombang mekanik dapat dibelokkan atau disebarkan jika gelombang melalui suatu celah sempit. Muka gelombang terpotong sehingga gelombang mengalami pembelokan. 4. Dapat dibiaskan atau refraksi. Gelombang mekanik dapat dibiaskan jika gelombang merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Pada diagram pembiasan terdapat garis normal yang tegak lurus dengan batas dua medium. Bila gelombang datang dari medium yang kurang rapat, maka sudut bias akan menjauhi garis normal. Sebaliknya, bila gelombang datang dari medium yang lebih rapat, maka sudut bias akan mendekati garis normal. Terakhir, ada rumus gelombang mekanik. Yang pertama, rumus periode gelombang. T besar sama dengan 1 per F kecil, atau T besar sama dengan T kecil per N. Rumus frekuensi gelombang merupakan rumus yang kedua, yaitu dengan F sama dengan 1 per T besar atau F kecil sama dengan
N per T kecil. Bisa dilihat di situ keterangannya, yaitu T besar sama dengan periode, F yaitu frekuensi, N yaitu banyaknya getaran, T kecil yaitu waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, rumus cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda per T besar atau V sama dengan lambda kali F. Keterangannya, V sama dengan cepat lambat gelombang, lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi, T besar sama dengan periode. Contoh soal, seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar berikut. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 second, maka panjang gelombang dan cepat lambat gelombang berturut-turut adalah 2pi sama dengan 50, pi sama dengan 25 cm. Jadi, panjang gelombang adalah 25 cm. Yang kedua tidak akan mencari cepat lambat gelombang, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T. V sama dengan 50 per 0,5. V sama dengan 100 cm per second. Sekian video penerangan materi tentang gelombang mekanik dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.